aku berguna nih buat orang lain, tidak meminta setiap kali puasa hanya itu yang minta, bukan sesuatu yang negatif ke arah mana. Pilihan awalnya pilihannya adalah kok dia isong ini, kok dia isong ini, kayak gitu awalnya. Tapi setelah kesininya ternyata banyak sekali pemberontakan yang si mbah itu, kamu tidak boleh memilah nih, karena sing ning dhuwurku iki luwih gedhe mangane aku. Itu yang sempet dia ungkapkan. Maksudku aku sing penasaran nih si mbah kuwi lho. Dari sudut iman Katolik itu apakah malaikat atau apa, atau dari hati nurani dia sendiri yang imajinasi neng kono apa seperti enggak, apa? Ini aku bukan imajinasi karena aku berhadapan dengan orang ini. Tapi iya, orang ini muda. Tapi dia mengatakan dia tua. Itu yang membuat aku iso wujudnya ketok. Enggak. Tapi kelakuannya orang tua. Tapi dia wong enom. Tapi kowe secara visual ngono ketok ora? Belum, aku belum ngerti. Tapi karena proses untuk ke situ sih panjang waktu itu. Oh, berarti hanya secara batin ngono ya? Heeh. Dia ngomong ngucapin nggak basa Jawa halus. Bla 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 bla. Ya. Tapi ketika daerah nono bahasa Indonesia, Jawa. Nah, maksud saya kan ini kan sudut pandang karena iman Katolik ya, artinya kan sekali lagi bahwa malaikat itu berubah warna macam-macam, cuma tergantung buahnya. Nah, apakah itu sifatnya hanya halusinasi atau roh sendiri yang bekerja kemudian muncul kayak seperti itu dari permainan pikiran gitu ya? Nah, itu pertempuranku yang paling seru. Aku kali kan. Nah, aku tahu melu sini ngono. Nanti aku ketemu uskup ya. Camping rohani. Berapa ratus orangnya. Itu kan aku sempat mengungkapkan. Aku pengen mengerti satu-satu sih. Wonolela. Duduk kali orang. Bebeng. Enggak. Duduk kuning. Kopeng. Gedung RRI. Gedung RRI. Bebeng nek camping iki. Jalan kali orang kok. Sak kefikapan. Uskup itu kok. Berduduk terus nanti mereka setelah aku bertanya. Aku mesti lontar ke kowe maca buku, Mas. Jarene apa uskup gitu. Aku ora trimo lah. Aku bukan yang sekedar buku, tapi ini yang di sini. Aku mengisi diseret medun aku. Diseret medun kemudian buru suster takon. Lah kok ngapa aku baru ini loh, Natal saya ini loh. Saya bisa jawab pertanyaan saya enggak? Enggak bisa mereka. Nah iso ya pertanyaan ini. Wah percuma ini, saya harus kemana? Ojo nanti saya itu beralih kemana-mana ini. Aku pun membutuhkan jawaban waktu itu. Perang ya aku ning ngene. Susur budur kan digedek-gedek. Karena aku sing tak delok iki wis iki lho. Pergerakan langit, bumi, tanah, air, udara. Kuwi lho, di mana aku harus menopang itu semua kuwi dadi topanganku untuk nggo noto kabeh. Tadi ini salib. Ternyata salib itu ada di awakku dewe. Jawaban itu ketemu dengan sendirinya seiring proses. Aku ternyata menungso ora iso ngejaban apa-apa iki. Ngono aku. Dan aku nggak percaya, makanya kenapa aku tidak melakukan, aku hanya formalitas ketika nang gereja. Aku hanya membutuhkan waktu itu, tolong dong saya dibantu bicara nih kamu. Tapi semuanya mengarahkan aku pada suatu teknis, bentuk teknis. Sing bukan iki adine ngomongke ati kan bukan ngomongke kacang. Gitu. Yo janjane Gus, nek karena kan sudah menjadi sebuah agama kan sebuah keteraturan ana peraturane, ana iki ta. Lah iki tek buku ngono. Cuma kan nek bali ning nggon Yesus dhewe, coba ndelok percaya Yesus. Dhek ngopo ming nang gunung, mlaku nang gunung, nyepi dan sebagainya. Itu yang dilakukan ritual itulah yang dilakukan bahwa dia sangat menganggap bahwa kalau kehidupan agamamu tidak kehidupan imanmu tidak sama dengan lebih baik dengan orang beragama itu percuma sampai seperti itu loh. Artinya apa? Ya memang karena kowe mau kecewa ya memang salah satunya itu mungkin karena itu ya. Tapi nek tidak semua ya itu tidak itu oknum ya, artinya ada juga yang memang seorang rohaniwan itu yang sudah sampai ke situ ada juga gitu loh. Karena aku menemukan sampai hari ini aku menemukan salib kan. Jadi
keutuhan tubuhku ini tergambar dari tata surya dan bumi. Dan yang nggak kelihatan sing setane ya ono, malaikate ya ono. Terus awakku dhewe. Tengah ya. Ngono lho. Terus aku tak Ya. Yesus. No. Tapi aku diarahke kok rene. Ya wis lah aku tak ngene wae. Karena memang ini loh, kita kan jangan terjebak bahwa mengimani Yesus itu hanya sebatas gereja. Itu kurang pas. Yesus lebih dari gereja. Yesus itu bahkan bisa tidak hanya berlabel agama gitu loh. Itu yang perlu artinya. Makanya tadi itu ketika dari sisi kuwi mau sing jadi pertanyaan kowe ngomong simbah kuwi mau, itu pun juga bisa secara iman Katolik itu seperti apa. Makanya yang bisa istilahnya bisa juga mewujud di situ juga loh. Kadang iki aku dewi selama perjalanan dadi wong Katolik ning gereja berdoa itu aku ora menemukan apa-apa loh. Pada saat itu ya tidak menemukan sesuatu yang dalam sudut kesadaran itu tidak. Doming wajib ngono wae ya. Iya, jadi itu hanya suatu kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Istilah ini mau. Itu kebiasaan yang baik. Dalam perjalanan ke sananya, aku menemukan orang-orang spiritual. Orang spiritual itu menurutku luweh real bahwa kita itu harus membuka diri dari semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Bukan hanya karena ada Yesus, bukan hanya karena ada gereja, bukan karena ada kitab suci, dan bukan karena hal-hal teknis yang lain, ada aturan dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana kita membuka diri, itu membuka diri itu sering kali diucapkan di gereja, tapi hanya berupa kata. Ucapan. Tapi bagaimana kita bisa merasakan itu? Nak ning gereja kan ono pengakuan sadana. Sadana itu banyak juga yang beda. Iya, sadana udah kalingan. Sadana itu kan sa itu apa? Sa itu masuk Pak. Sa itu Tuhan. Tuhan ya. Dana itu harta. Jadi harta Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Isu itu ya. Hubungan dengan rohani, tentang kebahagiaan, tentang ketentraman, tentang kedamaian dan sebagainya. Ini sadana saja. Dan itu tidak Munculkan di situ, kuatkan. Jadi hanya pada posisi rutinitas bagaimana kita lebih bermakna di masyarakat gitu ya. Yo sepatulik yang ngono lah, mleburan dan sebagainya. Tapi secara rohani aku tidak masih haus. Mungkin kalau kita ngikutin terus orang masalah kayak orang masalah. Jadi video tiap minggu teko itu dipandang baik, itu kebiasaan baik. Lagi-lagi itu kebiasaan baik. Monggo satu konsep tertentu kebiasaan itu sudah jelek. Habis ngomong mau karo si Eri itu kan sudah masuk ke kebiasaan baik jelek. Itu enggak ada kebiasaan baik dan jelek, itu jelek semua namanya kebiasaan itu. Jadi Karena di luar kesadaran jadinya. Di luar kesadaran. Ya. Jadi yang kita bangun itu kesadaran. Dan dia puasa itu hubungannya dengan kesadaran. Ya. Dia menemukan itu proses yang panjang. Nah menurutku aku nggak peduli deh itu malaikat atau setan atau iblis, kita juga susah untuk membedakan itu. Saya nggak peduli juga apakah ketika aku meneng ini, aku sering ini, kemudian ada sesuatu yang masuk di situ, aku nggak peduli juga. Tak rasake nak misalnya aku lagi meditasi iki wis meneng wae wis. Nah hubungannya karo bagaimana menutup, gimana nak meditasi bagaimana menutup banyak pikiran ini ditutup. Nah aku ra iso ngomong. Memang gak iso, pikiran gak iso. Kita punya satu otak, mungkin bisa 2, bisa 3. Pikiran itu hanya bisa dialihkan dengan kesadaran, gak iso Karena secara fisikal kan otak kan cuma ada 2, bahkan 3 kan saiki kan 3. Diakui 3 otak gitu. Tetapi kan nak pikiran kan ra iso, nak otak cuma 2. Tapi pikiran bisa banyak.
Ya kan, pikiran aku sok mikir kowe, mikir iki, mikir rumah, mikir Adek saknya so beda lah. Kayak banget. Dan ketika aku ndonga ngono kuwi mungkin cangkemku iso ngomong Yesus Bapa kami dan sebagainya. Pikirannya so Tentu beda ya. pikirannya beda. Bener lah. Butuh kesadaran untuk Bener lah. menata ya bener. Iya. Aku pernah melakukan Gimana itu? di kesadaranku di mana aku terpuruk. Saat aku terpuruk, cinta lakukan, aku pengen kok aku rindu Iya. karo apa jenenge